Oke, halo, selamat malam Sobat Median Rooster. Kembali lagi bersama Median Rooster Official. Oke, eh sama ya seperti malam yang sebelumnya. Kali ini saya mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Median di kolom komentar ataupun menanggapinya ya. Nah, jadi kita langsung aja yuk ke yang pertama. Ini dari Adit Gemstone. Ayam kawin inbreed bagus gak bang? Terus plus minusnya apa? Mohon dijawab, terima kasih. Sukses terus bang. Terima kasih. Ya, semoga sukses juga. Inbreed itu berarti kan perkawinan sedarah ya, sedarah. Ada memang beberapa metode inbreed yang dia itu beberapa kali breeding dengan yang sedarah. Contohnya ya, pacek sama anakannya yang betina. Nah, nanti anaknya ada lagi yang betina, dikawinkan lagi sama paceknya ini. Gitu ya. Nanti ada lagi nih anak yang betina, kawinkan lagi sama paceknya. Itu sih biasanya untuk memurnikan gennya, memurnikan. Jadi untuk mengambil gen si pejantannya gitu. Tapi di saat-saat yang diternak kan pasti ada yang jantannya kan, yang awal diternak nih, pacek sama yang anaknya diternak, ada jantannya, itu nggak bisa dipakai sama sekali teman-teman. Ya, nggak bisa dipakai sama sekali gitu. Sampai dia benar-benar yang kita ambil tuh nanti keturunan 1, 2, 3 ya, satu dua ketiganya. Biasa sih yang ketiga sudah super, jadi namanya itu udah indukan super lah gitu. Jadi nanti yang supernya dikaitkan sama pejantan yang lain yang super, nanti anak-anaknya mengambil gen si pacak yang tadi ini gitu. Biasanya sih begitu ya. Cuman saya sih sampai sekarang juga nggak pakai yang kayak gituan. Dulu pernah saya cuma coba aja, iseng aja gitu kan, coba yang eh, induk dikawinkan sama anaknya gitu. Pernah dicoba pakai juga tapi nggak memuaskan lah teman-temannya. Yang anaknya nggak kuat lah, yang mentalnya lemah gitu lah. Banyak lah. Ya, jadi agak nggak kepake kalau yang sama saya. Cuman kalau mungkin teman-teman punya cara tersendiri, mungkin teman-teman sudah mengaplikasikannya bagus, coba sharing di kolom komentar ya. Kalau saya sih nggak pakai sama sekali, saya cuma pakai pejantan unggul, babon unggul. Udah itu yang saya ketemuin. Kalau anaknya bagus, saya lanjutin terus. Itu terus yang saya ternak nantinya. Gitu. Oke, berikutnya. Sekarang ini dari The Citizen 94. Sekarang hanya bisa mengikuti semua sosmednya. Semoga suatu saat bisa membeli ayamnya dari Media Rooster meskipun anakan. Didoain bisa ya. Dan kalaupun nggak beli pun mungkin bisa dapat giveaway ya. Karena saya memang ya kayak tahun lalu kan saya mengadakan giveaway tuh. Siapa yang beruntung aja gitu. Tahun lalu tuh saya ada giveaway sepasang apa satu ekor itu saya lupa, pokoknya anakan Jerry aja. Dan nggak tahu udah bagaimana sekarang. Ya, kemarin sih kalau masalah terakhir kali dia ada coba tes perdana, bagus katanya gitu ya. Dan anakan Jerry pun sudah ada yang berprestasi juga, yang udah lulus sarjana ya teman-teman. Oke, semoga ya. Nah ini berikutnya dari Muhammad Syahrul Ramadan 9119. Kau mau tanya bagaimana agar fertilitas telur ayam tinggi? Terima kasih. Oke, berarti ini tentang beternak ya. Gimana sih mau jadi tinggi? Yang pertama ya dari si pejantannya kalau menurut saya. Ya, jadi si pejantannya kita harus memanjakannya, merawatnya gitu. Jangan serta-merta cuma dilepaskan bebas, makanya pun berantakan gitu ya. Tapi nggak kita kasih seperti suplementasi, jamu-jamuan ya. At least ya jamu lah gitu. Kita kasih jamu, kita kasih pakan yang bagus juga, yang berkualitas tinggi, gitu ya. Kalau saya sih, kalau di kandang ternak, saya kasih itu pur 511, pur 594, jagung pecah. Itu, yang tiga itu. Untuk yang saya ternak. Itu udah kombinasi paling mantep lah kalau bagi saya ya. Versinya saya begitu. Ditambah lagi, kalau pacekan itu seminim-minimnya 2 hari sekali dikasih jamu
ya dikasih jamunya ya jamu ayam ya, gitu ya. Dan seminggu 2 atau minimal sekali deh dikasih telur pudingnya, gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan fertilisasi si ayamnya, gitu. Lanjut, eh, kok izin tanya, oh ini sudah ya tadi ya. Berikutnya dari Imatrohimat 2655. Kok gimana cara jualan ayam seperti Koko? Saya susah jualannya. Nah, ini sebenarnya saya sudah bahas di konten-konten yang dulu-dulu gitu ya. Bagaimana sih cara menjual ayam di dunia sekarang ini. Memang saya bukan ahlinya, saya bukan pakarnya. Mungkin banyak senior-senior yang lebih hebat lah, jauh lah. Saya belum ada apa-apanya lah kalau dibanding senior-senior yang di dunia perayaman di Indonesia ya. Saya belum ada apa-apanya lah ya, masih kecil sekali sayanya. Cuman mungkin sedikit ilmu yang saya bisa sharing ya, semoga bermanfaat dan membantu. Ya. Eh tipsnya adalah yang pertama pasti kita harus memiliki ayam yang mumpuni ya, yang kualitasnya itu oke lah gitu ya, yang bisa bersaing, dan kita harus buktikan juga gitu. Jadi kalau udah kualitasnya udah oke, kita harus berani membuktikan. Karena tanpa ada bukti siapa yang mau percaya? Ya. Terus kalau udah ada bukti nih, udah lulus sarjana contohnya, apa yang berikutnya kita lakuin? Ya kita promosikan, baik dari ke teman-teman dulu yang terdekat gitu. Nah, baru juga pelan-pelan kita belajar sosial media seperti yang saya ini. Kenapa sih saya bermain sosial media gitu? Supaya bisa menjangkau lebih luas lagi teman-teman sepenghobi. Itu fungsi sosial media ya teman-teman. Jadi bisa menjangkau. Misalnya saya ini nih buat video nih. Ada mungkin orang Aceh yang menonton, padahal saya ada di Bandung. Mungkin dari Papua sana teman-teman kita menonton, kan kejangkau semua. Jadi saya bilang selain dari pertama pondasinya dulu, pondasinya itu ya itulah kualitas ayam kita. Yang kedua baru dari sosial media ya atau marketingnya gitu ya. Yang ketiga ya kita harus menjaga eh, kualitasnya supaya pelanggannya puas gitu. Jangan sembarangan dan berjualan lah sejujur-jujurnya gitu, karena banyak kan saya lihat sih contoh-contoh farm-farm yang dia baru naik terus padam gitu, rata-rata nggak jujur bermain dianya. Jadi dia cuma mau mementingin uang dibanding dengan kualitas. Jadi dia cuma mikirin jangka pendek, wah untung sesaat doang gede nih, tapi dia nggak mikirin jangka panjangnya gitu. Kalau saya sih ya mending saya rugi di awal gitu ya, rugi di awal ya. Contohnya aja, saya memang jual ayam nggak mulus-mulus ya, ada aja pasti gitu ya, yang misalnya ada yang salah kirim lah, ada yang eh, customernya, pelanggannya tiba-tiba kecewa, ya saya kasih kok kompensasi gitu ya, kompensasi yang berdasarkan nilainya gitu ya. Bahkan pernah satu cerita, saya kan bilang kalau dikirim di perjalanan ayam nggak sampai dengan selamat di tujuan, saya garansi 100%. Tapi ada video unboxing. Nah ini ada pelanggan dia nggak unboxing ya, dan dia setelah ayam nggak selamat, sampainya sih selamat gitu. Cuma beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian nggak selamat, kena penyakit. Nah itu dia chat ke saya. Ya, dia sih nggak minta kompensasi sama sekali. Cuman sayanya yang nggak enakan gitu. Meskipun memang nggak sesuai dengan prosedur dong. Harusnya kan unboxing sehat ya udah gitu. Ya itu kan sudah lepas dari tanggung jawab. Kalau sampai di sana tiba-tiba 2 hari kita kena penyakit ya berarti mungkin dikatanya nggak steril gitu. Cuman ya tetap aja itu saya kasih kompensasi, saya ganti bahkan. Ya itulah, memang saya rugi gitu loh, rugi. Cuman ya mudah-mudahan puas ya dan kembali repeat order gitu. Nah, jadi kita pun harus mau rugi, jangan cuma mau
enaknya doang gitu ya, harus mau yang nggak enaknya juga gitu, harus berani lah gitu untuk menelan yang pahit-pahitnya gitu. Itu tips dari saya, dari berdasarkan pengalaman saya juga. Tapi mungkin banyak senior-senior yang lebih berpengalaman, kalau mungkin ada yang nonton video ini, coba dong tolong ditulis di kolom komentar bagaimana tips-tipsnya. Saya juga jujur masih pemula juga lah ya, masih kecil lah, kecil sekali saya ini memang gitu. Oke, terus kita nextnya rawatan seminggu. Oh, ini dari Aldin, Aldin B 6553. Rawatan seminggu sebelum turun ke arena versi media roster gimana kok? Minggu turun, Selasa gebrak 5 menit, tapi dikasih untulan, parunya dibungkus. Ya, di plester, jalurnya pun dibungkus. Jadi disuruh ini aja si ayam kita ya. Jadi nggak ada luka sama sekali. Udah gitu, terakhir kipunya itu di hari Rebo. Ya setelah dari situ dia di karpet aja, ubar. Gitu. Kalau Jumat ya udah di dalam box aja. Jumat, Sabtu dalam box aja. Minggu siap tampil. Gitu ya. Itu versi main roster. Kalau ada yang lain-lain, ya tulis di kolom komentar. Karena tiap orang pasti berbeda-beda versinya. Tergantung dari kepercayaannya sendiri dan apa yang telah dia lakuin. Dia pasti bakal coba, oh ini cocok, oh ini nggak cocok ya. Tiap orang pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama. Oke, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga bisa membantu. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya bakal jawab dengan video-video begini juga. Salam.